wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Putri Rahayu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang puisi, yaitu puisi Pengungsi karya Nasjah dengan pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi dalam sastra merupakan gabungan dan sistem pengetahuan yang berbeda. Menurut pendekatan sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan. Sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan, kenyataan di sini mengandung arti yang cukup jelas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. Bahasan sosiologi sastra dapat berupa: yang pertama, pengaruh-pengaruh aspek sosial pengarang terhadap karya sastra yang diciptakannya. Yang kedua, pola-pola produksi dan distribusi karya sastra dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, bentuk-bentuk kesusastraan yang dimiliki suatu masyarakat. Yang keempat, hubungan antara teks dalam suatu karya sastra dengan kenyataan sosial dalam masyarakat tempat karya sastra itu dibuat. Dan yang kelima, memahami secara timbal balik sastra melalui masyarakat atau masyarakat melalui sastra. Selanjutnya kita akan menganalisis puisi Pengungsi ini dengan 4 aspek. Yang pertama, aspek sosial, yang kedua, aspek ekonomi, yang ketiga, aspek politik, dan yang keempat, aspek moral. Yang pertama, aspek sosial. Nah, aspek sosial yang dimaksudkan adalah aspek sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti keluarga ataupun masyarakat. Sikap kritis terhadap pandangan dunia dan ideologi maupun tanggung jawab sebagai manusia terhadap lingkungan hidup. Aspek sosial membuat sadar akan tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama menurut berbagai dimensinya. Di samping sosial yang telah disebutkan tersebut, salah satu aspek yang sangat berpengaruh ataupun mempengaruhi gerak solidaritas manusia yakni menyangkut stratifikasi sosial, yaitu beberapa bentuk pelampiasan dalam masyarakat atau kelas sosial. Aspek sosial pada puisi Pengungsi karya Nasjah adalah sebagai seperti bait yang terdapat pada bait pertama, jalan-jalan. Berapa puluh hari sudah kau jalan nakse, hujan panas silih berganti. Jalan yang panjang, buruk berbatu ini masih panjang. Dari desa ke desa, di sawah dan di bukit tinggi. Yang kedua, aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan. Aspek yang terdapat dalam puisi ini dapat dilihat pada bait ketiga, lirik keempat. Orang-orang yang tak tahan diludah-ludah, hina menyingkir membawa pakaian, lekat badan, tinggal rumah, alamat, dan segala yang dicintai. Yang ketiga, aspek politik. Nah, aspek politik yang terdapat di dalam puisi Pengungsi dapat dilihat pada bait ketiga sebagai: kota telah hancur, tapak kaki ganas, kejam, sudah menghentak-hentak di sana. Orang-orang lemah dan lembu-lembu sewaan jadi raja alat penindas, kemerdekaan dan keadilan remuk diinjak-injak. Yang keempat, aspek moral. Aspek moral yang dimaksud adalah segala aspek yang menyangkut buruknya perbuatan. Dalam hal ini mengenai sikap, kejiwaan, akhlak, budi pekerti, dan susila. Aspek moral yang terdapat dalam puisi Pengungsi dapat dilihat pada bait ketiga, yaitu kota telah hancur, tapak kaki ganas kejam, sudah menghentak-hentak di sana. Orang-orang lemah dan lembu-lembu sewaan jadi raja alat penindas, kemerdekaan dan keadilan remuk diinjak-injak. Nah, kesimpulannya dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi dalam sastra merupakan gabungan dari sistem pengetahuan yang berbeda. Sosiologi adalah sebuah bidang ilmu yang menjadikan masyarakat sebagai objek materi dan kenyataan sosial sebagai objek moral.
Dalam perspektif sosiologi, kenyataan sosial dalam suatu komunitas masyarakat dipahami dalam 3 paradigma utama, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan paradigma perilaku. Sosiologi adalah ilmu objektif kategoris, membatasi daripada apa yang terjadi dewasa ini, bukan apa yang seharusnya terjadi. Sebaliknya, karya sastra bersifat evaluatif, subjektif, dan imajinatif. Sosiologi sastra dapat meneliti melalui 3 perspektif. Pertama, perspektif teks sastra, artinya peneliti menganalisisnya sebagai sebuah refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Yang kedua, perspektif biologis, yaitu penelitian menganalisis dari sisi pengarang ketiga. Perspektif yaitu menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Thank you for your watching.